Wow, rapid test resmi dimulai. Jokowi sudah siapkan 5 juta obat COVID-19. Ditulis oleh Arifur Rahman di siword.com. Halo, apa kabar? Bertemu lagi di channel Daily News bersama Suara Rahma. Setelah lebih dari 2 minggu negara kita disibukkan dengan COVID-19, membuat saham hancur dan rupiah anjlok hingga menembus lebih dari Rp16.000. Di saat-saat sulit tersebut, banyak relawan Jokowi yang mengutuk karena dianggap lambat dan tidak punya strategi, lalu latah dan membandingkan dengan negara-negara lain yang sudah melakukan lockdown. Mereka kemudian menuntut agar Indonesia segera melakukan lockdown. Pokoknya semua yang dilakukan pemerintah nampak salah di mata mereka. Bahkan saya dan penulis-penulis Siword yang menolak lockdown pun dianggap penjilat. Hahaha. Belum lagi mantan Presiden SBY menganggap pemerintah terlalu meremehkan dan lambat. Bahkan dalam pidatonya SBY menyinggung bahwa COVID-19 itu bukan fiksi. Sampai di sini entah siapa yang disindir SBY, karena sejauh kita ketahui tak ada yang bilang virus tersebut cuma fiksi. Lain Demokrat, lain pula PKS, Mardani bilang Jokowi lepas tanggung jawab. Rizal Ramli meminta agar transaksi saham di lockdown serta rupiah diberlakukan fixed rate. Narasi mereka yang menyerang pemerintah menganggap lambat dan tidak taktis. Pada intinya menuntut satu tuntutan yang sama, lockdown. Itu juga yang dikatakan oleh mantan Wapres JK. Itu juga yang diminta oleh Anies Baswedan dan Ridwan Kamil. Dan lockdown juga disuarakan oleh kelompok relawan kawal COVID, Ikatan Dokter, dan tentu saja HTI FPI. Semua kompak menuntut lockdown. Tapi Presiden Jokowi dengan begitu tegar menolak untuk latah dan ikut-ikutan. Semua benar-benar dipertimbangkan, bertahan dari segala tekanan yang muncul kanan-kiri. Bahkan muncul dari orang-orang yang selama ini begitu dekat dengannya. Semakin kuat tekanan untuk melakukan lockdown, semakin kuat pula kami di Siword menyuarakan penolakan. Dan itu sejalan dengan sikap Presiden yang juga semakin tegar menolak lockdown. Bahkan menginstruksikan Tito Karnavian untuk menemui Anies untuk mengingatkan bahwa lockdown berada di tangan pemerintah pusat. Tentu saja dengan aturan dan ancaman hukuman 1 tahun penjara jika memaksa. Langkah senyap Presiden semakin hari semakin terlihat. Ribuan alat pendeteksi cepat didatangkan. Pemerintah memilih untuk melawan virus ini dibanding bersembunyi di balik lockdown. Pemeriksaan massal sistem drive-thru disiapkan. Hotel-hotel milik BUMN disiapkan untuk menampung pasien dalam jumlah besar. Mulai dari Ahok, Erick Thohir sampai Surya Paloh berlomba-lomba menyediakan hotel di bawah kewenangan atau miliknya untuk dijadikan rumah sakit sementara. Lalu sore ini Presiden kembali memberikan pernyataan bahwa pemerintah sudah mendatangkan 5.000 obat Avigan sudah sampai di Indonesia untuk segera diberikan kepada para pasien COVID-19. Tidak hanya itu, Presiden juga mengatakan sudah memesan 2 juta. Selain itu, ada 3 juta obat kloroquine sudah ada di Indonesia dan siap diedarkan. Rapid test ternyata juga sudah dilakukan sore ini, baik via rumah sakit bahkan sampai dari rumah ke rumah. Pengobatan keliling. Wow, Presiden rupanya selama ini mengumpulkan informasi, mempelajari penanganan di banyak negara dalam menyembuhkan pasien COVID-19. Lalu pada saatnya, hari ini ketika semuanya sudah siap, alat pendeteksi cepat dan obatnya, pemeriksaan massal akan dilakukan sore ini dan langsung diobati. Sungguh percaturan yang luar biasa, berani dan cepat, karena bagaimanapun vaksin COVID-19 belum ditemukan, sehingga obat-obatan yang dibeli oleh pemerintah hari ini tentu tak akan efektif untuk semua orang. Misal vaksin COVID-19 yang belum ditemukan itu bisa mencapai 95% kesembuhan, obat-obatan yang dibawa pemerintah hari ini mungkin hanya berada di kisaran 80%. Tapi tentu semua ini sudah melalui pertimbangan dan riset tim Presiden selama 2 minggu terakhir. Dan harapan kita semua dapat berjalan cepat, lancar, tak ada halangan apapun. Teruntuk teman-teman relawan, partai oposisi Demokrat dan PKS, jadi bagaimana? Masih nuntut lockdown? Haha, lockdown itu hanyalah pilihan orang-orang tak mampu berpikir jernih, pikiran jalan pintas tak penakut.
yang selalu memilih sembunyi menghindari dari masalah. Mungkin mulai hari ini kalian harus catat bahwa Presiden Jokowi berbeda dengan kalian semua. Beliau adalah tipe orang yang tak pernah kehabisan semangat untuk melawan, bukan tipe orang yang gampang menyerah dan latah ikut-ikutan. Pada akhirnya saya mengucapkan selamat menyaksikan, dan ingatlah sebulan 2 bulan lagi saat COVID-19 ini benar-benar berhasil kita atasi, kesuksesan tersebut tidak akan pernah terjadi kalau pemerintah dan kami mendengar dan mengikuti tuntutan kalian. Begitulah kura-kura. Dan bagaimana menurut Anda teman-teman? Silahkan tulis komentar di bawah ya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial Anda. Artikel ini bisa dilihat secara lengkap di halaman siward.com. Terima kasih sudah menyaksikan channel Daily News hari ini.